Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Kami akan memaparkan materi tentang sistem pengendalian manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk itu, marilah kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu sistem yang cenderung mengarah pada pengendalian kegiatan dengan dominasi tinggi dan menyeluruh untuk memperoleh kepercayaan bahwa strategi dan kinerja perusahaan sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun definisi dari sistem pengendalian manajemen menurut para ahli, di antaranya menurut Swadi 1999, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sub yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan yang diterjemahkan oleh F.X. Kurniawan 2005 adalah sebagai berikut. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan manajemen untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen ini mempunyai banyak manfaat jika perusahaan dapat menerapkannya dengan baik. Di antara manfaatnya yaitu perusahaan dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perusahaan dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan kata lain, sistem pengendalian manajemen ini dapat membantu mengontrol sistem kerja perusahaan sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan serta dapat meningkatkan kualitas dari kinerja perusahaan tersebut. Sistem pengendalian manajemen ini mempunyai beberapa karakteristik. Nah, pengendalian manajemen yang berbeda diperlukan untuk situasi yang berbeda. Oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen memiliki karakteristiknya tersendiri. Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat pertanggungjawaban. Informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri dari dua macam, yaitu pertama, data terencana dalam bentuk program, anggaran, dan standar. Kedua, data aktual mengenai apa yang telah atau sedang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, di sini kita sajikan 3 karakteristik sistem pengendalian manajemen secara umum, yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen diharuskan untuk selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajer individual. Dan yang ketiga, sistem pengendalian manajemen harus efektif yang memotivasi seorang manajer dan karyawan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi dengan cara berbagai penghargaan berhubungan dengan pencapaian tujuan tersebut. Nah, apa aja sih tujuan dari sistem pengendalian manajemen? Yuk kita simak. Yang pertama, supaya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana yang telah direncanakan. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Menjaga keamanan hak milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi, meningkatkan akuntabilitas, merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Sistem pengendalian manajemen ini memiliki 4 unsur. Yang pertama, pelacak atau detektor atau sensor adalah suatu perangkat atau alat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penilai atau assessor
adalah salah satu perangkat yang menentukan signifikansi atau kesesuaian dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, umpan balik atau efektor adalah sebuah perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang keempat adalah jaringan komunikasi, berbagai perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dengan asesor maupun asesor dengan efektor. Lalu, ada gak sih faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen? Tentu ada. Ada 4 faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, ukuran dan penyebaran enterprise. Ukuran dan penyebaran perusahaan besar pasti akan berbeda dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini tentu akan menentukan isi dan sifat dari sistem kontrol untuk setiap organisasi. Yang kedua, yaitu struktur organisasi. Delegasi dan desentralisasi anggaran dasar dan konvensi mengatur struktur organisasi dan sejauh mana desentralisasi dan delegasi di semua perusahaan. Misalnya, filosofi manajemen dari State Bank of India pasti akan berbeda dari negara trading corporation. Yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Sifat dan pembagian operasi mereka harus mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Misalnya, dalam industri minyak, subunit tidak dapat dibentuk atas dasar produk. Di banyak perusahaan perdagangan besar, divisi dapat dibuat atas dasar produk. Yang terakhir yaitu jenis pusat tanggung jawab sistem kontrol yang berbeda. Diperlukan untuk setiap pusat tanggung jawab atau subsistem dalam sebuah organisasi. Apakah kinerja pusat tanggung jawab harus diukur dari segi biaya atau keuntungan atas investasi tergantung pada jenis pusat tanggung jawab. Proses sistem pengendalian manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen ada beberapa proses. Yang pertama itu perencanaan strategis, yang kedua persiapan anggaran, kemudian yang ketiga pelaksanaan dan evaluasi kinerja. Perencanaan strategis ialah salah satu prosedur pengambilan keputusan atas strategi utama yang akan dijalankan oleh lembaga untuk menjalankan programnya dan berasumsi beberapa sumber daya yang akan disiapkan. Kemudian persiapan anggaran. Nah, persiapan anggaran yang ini sebuah prosedur membentuk kembali baik perolehan dan anggaran ke dalam grafik baru ke inti kewajiban sehingga memberitahukan beban oleh tiap-tiap manajer berasumsi akan berlangsung. Kemudian pelaksanaannya yaitu suatu prosedur di mana tiap-tiap manajer menjalankan sesuatu atau sebagian maupun semua strategi yang merupakan kewajiban mereka dan juga mengabarkan apa yang sudah berlangsung sebagai kewajiban. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi kinerja merupakan beberapa prosedur pelaksanaan kesetaraan antara kewajiban nyata dan yang semestinya berlangsung dalam kondisi baik. Nah, jadi proses sistem pengendalian manajemen itu kita harus ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapan yang mana kita harus merencanakan sebuah strategi atau program yang akan kita jalankan. Lalu kita mempersiapkan semuanya, yaitu dari mulai anggarannya, perolehannya. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan atas perencanaan yang telah kita buat. Kemudian yang terakhir itu dievaluasi kinerjanya. Apakah perencanaan yang kita buat itu sudah semestinya berlangsung dengan baik, sudah berjalan dengan baik, atau masih ada kekurangan dan rencana yang telah kita perbuat, itu yang telah kita jalankan. Kemudian peranan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang dimaksud contohnya seperti pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi yang di dalamnya sudah termasuk prosedur akuntansi dan operasional.
Prosedur akuntansi ini biasanya menggunakan sistem informasi akuntansi. Nantinya, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengendalikan data. Yang pertama itu mengendalikan data, artinya data-data akan tetap terjaga dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan dan dapat menghemat biaya. Kemudian, memperoleh informasi yang akurat dan lengkap dan dapat mengumpulkan data-data dengan cepat. Terus memproses data atau mengolah data akuntansi menjadi informasi yang valid. Kemudian memanage data perusahaan, maksudnya itu menyimpan data lalu memunculkan kembali data-data tersebut yang artinya data tersebut dapat diakses. Nah, itulah mudahnya apabila kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Dengan kita menggunakan sistem tersebut, kita akan mudah memperoleh mengendalikan data-data yang ada di perusahaan kita sendiri. Kemudian strategi dan tindakan sistem pengendalian manajemen. Strategi kompetitif melibatkan bagaimana perusahaan akan bersaing dalam setiap lini bisnis atau LOB atau unit bisnis strategis. Strategi fungsional menangani bagaimana masing-masing bidang fungsional dan unit akan melaksanakan kegiatan fungsional untuk menjadi efektif dan memaksimalkan sumber daya. Strategi biasanya diperlukan untuk mempertimbangkan nasihat yang oleh para manajer senior dan selanjutnya diratifikasi oleh dewan direksi. Nah, dalam strategi tersebut ada namanya konsep strategi. Konsep strategi merupakan arah atau jalur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Formulasi strategi adalah suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif senior serta melihat kesempatan dan ancaman pada saat ini dan memutuskan strategi yang cocok dengan kesempatan yang ada pada lingkungan. Pengembangan strategi dengan membandingkan kemampuan inti organisasi dapat peluang industri meliputi yang pertama, analisis lingkungan dan internal. Yang kedua, eksplorasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Yang keempat, mencocokkan peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan internal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi strategi. Formula strategi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah norma-norma tentang perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya, meliputi pesaing, pelanggan, pemasok, berbagai aturan yang berlaku, faktor sosial, dan faktor politik. Faktor internal antara lain adalah keterampilan atau kemampuan dalam bidang teknologi, pengolahan pabrik, distribusi, dan logistik. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang tingkatan strategi. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada corporate level strategi, dan yang kedua ada strategi unit bisnis. Yang pertama, corporate level strategi. Strategi perusahaan berkaitan dengan bauran bisnis yang tepat, di mana perusahaan harus bersaing dibandingkan dengan cara bersaing dalam industri tertentu. Nah, strategi korporat ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu pertama, single industry, di mana perusahaan berkonsentrasi pada satu usaha saja. Nah, sebuah perusahaan industri tunggal menggunakan kompetensi intinya untuk mengejar pertumbuhan dalam industri itu. Contohnya perusahaan Nucor mencapai pertumbuhan 20% per tahun selama periode 38 tahun dari 1966 hingga 2004 dengan memfokuskan secara eksklusif pada industri baja. Contoh lainnya adalah perusahaan Coca-Cola yang hanya memproduksi satu produk saja, yaitu minuman Coca-Cola. Selanjutnya ada diversifikasi tidak terkait, yaitu merupakan usaha yang tidak terdapat hubungan, maksudnya tidak saling berkaitan antara usaha yang satu dengan usaha yang lainnya.
Ini bertujuan untuk mengurangi risiko, karena jika salah satu usaha gagal, maka masih bisa bergerak di usaha lainnya. Contohnya, Trans Studio dan Transmart. Yang kita ketahui, Trans Studio adalah bidang infotainment dan Transmart adalah bidang perdagangan. Nah, jika salah satu rugi, maka masih ada usaha lainnya. Yang ketiga ada diversifikasi saling berkaitan, merupakan usaha yang memiliki lebih dari satu jenis industri. Kelompok lain terdiri dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sejumlah industri dan bisnis. Mereka terhubung satu sama lain melalui sinergi operasi. Sinergi operasi ini terdiri dari dua jenis hubungan di seluruh unit bisnis. Yang pertama, kemampuan untuk berbagi sumber umum, dan yang kedua, kemampuan untuk berbagi kompetensi inti umum. Salah satu cara berhubungan perusahaan diversifikasi yaitu untuk menciptakan sinergi operasi, yaitu adalah dengan memiliki dua atau lebih bisnis sumber unit saham seperti tenaga penjualan umum, fasilitas manufaktur umum, dan fungsi pengadaan umum. Contoh, sebagian besar produk individu Procter & Gamble itu berbagi sales force umum dan logistik umum, dan sebagian besar produk yang mendistribusikan melalui supermarket. Yang selanjutnya ada kompetensi inti dan diversifikasi perusahaan. Sebuah kompetensi inti merupakan sebuah perusahaan unggul dan apa yang menambah nilai yang signifikan bagi pelanggan. Pertumbuhan berbasis kompetensi dan diversifikasi karena itu memiliki potensi yang signifikan untuk sukses. Contohnya, kompetensi inti kunci Honda adalah kemampuannya untuk merancang mesin kecil. Honda ini digunakan kompetensi ini awalnya untuk memasuki bisnis sepeda motor. Nah, sejak itu Honda telah memanfaatkan kompetensinya dalam teknologi mesin kecil dalam berbagai bisnis seperti mobil, mesin, pemotong rumput, blower salju, dan alat listrik di luar ruangan. Yang kedua ada strategi unit bisnis, yaitu strategi unit bisnis adalah unit bisnis independen di bawah perusahaannya bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. BCG model adalah perangkat strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar pertumbuhan UBS. Yang pertama adalah build, menyiratkan tujuan dari peningkatan pangsa pasar. Ada hold, yaitu misi strategi ini ditujukan untuk melindungi pangsa pasar unit bisnis dan posisi kompetitif. Harvest, yaitu misi memiliki tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Yang selanjutnya ada divest, yaitu misi menunjukkan keputusan untuk menarik diri dari bisnis baik melalui proses acara likuidasi atau langsung. Nah, mari kita bahas tentang jenis-jenis sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama, pengendalian pencegahan atau preventive controls. Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum hal tersebut terjadi. Yang kedua, pengendalian deteksi atau detective controls. Pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Pengendalian deteksi ini sangat dibutuhkan sebab pengendalian deteksi dapat mengukur efektivitas pengendalian pencegahan. Beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan, sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersebut terjadi. Pengendalian deteksi meliputi review dan perbandingan seperti catatan kinerja dengan pengecekan independen atas kinerja, rekonsiliasi bank, informasi saldo bank, kas opname, dan perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, pengendalian koreksi atau corrective controls. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya ialah supaya kesalahan yang telah terjadi tidak diulangi kembali. Yang keempat, pengendalian pengarahan atau directive controls. Pengendalian ini dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Yang terakhir, pengendalian kompensatif atau compensating controls. Pengendalian kompensatif atau biasa disebut
Pengandalian pengganti dimaksudkan untuk memperkuat pengandalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya, yakni pengawasan langsung pimpinan terhadap kegiatan pegawainya pada suatu organisasi kecil karena ketidakadanya pemisahan fungsi. Nah, itu dia materi tentang sistem pengendalian manajemen. Semoga kalian paham ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.